Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa dari kelas 93 dengan nomor absen 16. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Yuk ditonton videonya. Alat reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Yang pertama, alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi dalam pada pria yaitu ada testis. Testis yang berfungsi menghasilkan sperma melalui meiosis. Lalu ada kelenjar prostat, kelenjar Chopper, juga kelenjar vasikula. Ada juga epididymis yang berfungsi mematangkan sperma. Ada juga vas deferens yang menghubungkan testis dengan kantung sperma. Dan ada juga ureta yang berfungsi mengeluarkan sperma melalui urin tubuh. Ada juga sistem atau alat reproduksi pria bagian luar, yaitu scrotum dan penis. Penis berfungsi mengeluarkan sperma dan memasukkannya ke dalam vagina. Selanjutnya, ada sistem reproduksi pada perempuan. Dalam sistem reproduksi perempuan terjadi siklus menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan dinding-dinding sel atau endometrium yang disertai oleh pendarahan. Hal ini terjadi karena sel-sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Menstruasi yang terjadi setiap bulan biasanya disebut siklus menstruasi. Menstruasi terjadi selama 3-7 hari. Dan menstruasi terjadi pada anak berusia 11 tahun sampai usia menopause. Usia menopause yaitu sekitar usia 45 sampai 55 tahun. Dalam sistem reproduksi pada perempuan dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi bagian dalam dan alat reproduksi bagian luar. Alat reproduksi bagian luar yaitu vulva dan labium. Alat reproduksi bagian dalam yaitu vagina yang berfungsi menyalurkan sperma dan juga tempat keluarnya bayi. Juga ada tuba fallopi yang berfungsi sebagai tempat filtrasi atau saluran telur. Ada juga oviduk yang berfungsi menyalurkan sel-sel telur ke dalam uterus. Ada juga uterus yang berfungsi sebagai tempat perkembangannya janin. Dan yang terakhir ada ovarium, yaitu tempat pembuatannya sel-sel telur. Dari terjadinya spermatogenesis dan oogenesis akan menghasilkan pembelahan sel. Di antaranya ada dua, yaitu pembelahan sel secara meiosis dan pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Dua sel anakan tersebut memiliki karakter yang identik secara genetik dengan sel induknya. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing dari sel tersebut memiliki sebagian dari kromosom yang dimiliki sel induknya. Hasil dari sistem reproduksi pada manusia akan menghasilkan sebuah janin atau menghasilkan sebuah bayi. Hal tersebut karena sperma dan sel telur akan melebur menjadi satu, menjadi zigot. Zigot tersebut akan berkembang dari waktu ke waktu. Pada usia 4 minggu, zigot tersebut akan tumbuh kepala, hidung, leher. Juga tumbuhnya sel-sel atau jaringan-jaringan. Pada usia 8 minggu mulai menggeliat. Pada usia 12 minggu bayi mulai tumbuh putih mata. Pada usia 16 minggu mulai terbentuk alis. Pada usia 20 minggu sudah mulai menendang. Pada usia 24 mulai mendengar. Pada usia 28 mulai merasakan. Pada usia 32 bayi mulai memposisikan kepalanya menghadap ke bawah agar mudah keluar melalui vagina. Dan pada usia 36 bayi mulai mengambang pada cairan ketuban. Dan pada saatnya bayi akan lahir lewat vagina sang ibunya. Dapat terjadi juga penyakit pada sistem reproduksi pada manusia seperti gonore, herpes simplex genetik, HIV, keputihan, kista, dan yang lainnya.
Karena adanya penyakit pada sistem reproduksi, kita harus mengantisipasi penyakit tersebut, seperti memakai celana dalam yang berbahan lembut dan berbahan katun. Sering mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Mencuci alat organ reproduksi dan mengeringkannya sebelum memakai celana dalam. Juga rajin berolahraga dan menjaga pola makan agar kita dapat terhindar dari macam-macam penyakit yang mengganggu alat reproduksi pada manusia. Sekian penjelasan atau presentasi tentang bab 1, yaitu alat reproduksi pada manusia. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.